Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan video mengenai immunization during pandemic yang disusun oleh saya sendiri, Ririn Setiawati, dan teman saya, Raden Silvina Silmi. Pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas perkuliahan kebidanan berbasis bukti yang diampu oleh dosen Nurul Mahmudah, SST MKes. Sebelumnya, teman-teman, apakah sudah tahu atau mendengar apa itu imunisasi? Imunisasi merupakan pencegahan primer terhadap penyakit infeksi yang paling efektif. Imunisasi melindungi individu dari penyakit yang serius dan mencegah penyebaran penyakit menular. Di Indonesia, setiap bayi wajib mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai dengan jadwal imunisasi yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Pandemi COVID-19 yang muncul pada akhir tahun 2019 lalu memberikan dampak yang sangat luas pada berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem kesehatan. Perintah untuk melakukan kegiatan dari rumah, melakukan social distancing, dan mengurangi frekuensi bepergian keluar rumah berdampak pada kelangsungan pelayanan kesehatan rutin. Nah, salah satunya adalah kegiatan imunisasi dasar. Acuan dalam melaksanakan program imunisasi di era COVID-19 ini yaitu ada 4 acuan. Acuan yang pertama, imunisasi dasar dan lanjutan tetap diupayakan lengkap dan dilaksanakan sesuai jadwal untuk melindungi anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Acuan yang kedua, secara operasional, pelayanan imunisasi baik di posyandu, puskesmas keliling, maupun fasilitas kesehatan lainnya yang memberikan layanan imunisasi mengikuti kebijakan pemerintah daerah setempat. Acuan yang ketiga, kegiatan surveillance PD3I harus dioptimalkan termasuk pelaporannya. Dan acuan yang keempat, menerapkan prinsip PPI dan menjaga jarak aman 1-2 meter. Selanjutnya vaksinasi. Apa sih itu vaksinasi? Ada yang udah dengar atau udah tahu apa itu vaksinasi? Vaksinasi didefinisikan sebagai upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif dengan tindakan pemberian zat antigen dengan sengaja. Tujuannya untuk merangsang pembentukan zat anti penyakit sehingga tubuh diharapkan akan kebal terhadap penyakit tersebut atau hanya sakit ringan. Proses vaksinasi ini yaitu dengan antigen yang diberikan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sakit, akan tetapi mampu merangsang sel limfosit untuk menghasilkan antibodi. Nah, vaksinasi ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk menurunkan angka kesakitan, angka kecacatan, dan angka kematian. Angka-angka ini juga dapat dikurangi atau diturunkan dengan adanya vaksinasi, yaitu penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi atau imunisasi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis imunisasi nih teman-teman. Apakah kalian pernah mendengar atau tahu mengenai jenis-jenis imunisasi? Nah, di sini ada imunisasi dasar ya teman-teman. Imunisasi dasar ini wajib diberikan kepada anak usia 0 bulan sampai dengan 18 bulan. Apa saja sih imunisasi dasar itu? Nah, segera setelah lahir, bayi diberikan imunisasi hepatitis B0 atau yang biasa kita sebut dengan HB0. Usia 1 bulan, bayi diberikan imunisasi BCG dan polio 1. Usia 2 bulan diberikan imunisasi DPT, HB, HIV1, dan polio 2.
Usia 3 bulan diberikan imunisasi DPT, HB, HIB2, dan polio 3. Usia 4 bulan diberikan DPT, HB, HIB3, polio 4, dan IPP. Usia 9 bulan diberikan imunisasi campak, dan usia 18 bulan diberikan DPT lanjutan. Selain itu, ada juga keberhasilan imunisasi. Apa saja sih yang mempengaruhi keberhasilan imunisasi ini? Nah, keberhasilan ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor status imunisasi. Yang kedua, faktor genetik. Dan yang ketiga, faktor kualitas dan kuantitas vaksin. Apa saja sih itu? Nah, status imunisasinya ada kadar antibodi ibu yang masih tinggi, kematangan imunologi, status imun. Untuk faktor genetik yaitu defisiensi imun, dan kualitas dan kuantitas vaksin yaitu tergantung bagaimana cara pemberian, dosis yang diberikan, frekuensi penyuntikan, dan jenis vaksinnya. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat menjadi manfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.